yang sudah mempersilahkan. Jadi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini ketemu lagi nih sama Miss Rini. Nah, tapi Miss Rini sekarang mau mendampingi Kak Wengki untuk sesi guest teacher kita. Tahu nggak kalau guest teacher dalam bahasa Indonesia artinya apa? Guru apa? Guru tamu. Betul, siapa yang bilang? Guru tamu. Betul. Jadi kita belajar tidak hanya dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, tapi belajar juga dari Bapak Ibu guru yang ada di luar. Nah, pada kesempatan pagi ini Bapak guru atau Mister yang akan berbagi dengan kita adalah namanya Kak Wengki Ariando. Nah, Kak Wengki Ariando ini nih, Bu Rini ini dulu ya, share fotonya. Share fotonya. Di sini juga sudah bergabung bersama kita, Kak Wengki. Mungkin bisa dadah-dadah dulu, say hey dulu. Halo Kak Wengki. Halo adik-adik semua. Halo. Ya. Kak Wengki lagi di mana sekarang? Sekarang lagi di Indonesia, di daerah mana Kak Wengki? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Kendari. Wakatobi. Ya. Oh, Wakatobi. Nah, Kepulauan Wakatobi. Jadi Kak Wengki ini pekerjaannya itu melakukan penelitian di laut dan di pantai. Nah, tadi makanya Miss Rini bertanya nih kepada Ananda siapa saja yang suka main ke pantai. Nah, dari Kak Wengki kita bisa belajar apa-apa saja yang bisa kita temukan atau kita teliti di laut dan di pantai. Nah, ini tadi secara umum gambaran atau profil Kak Wengki. Oh, Kak Wengki pakai I. Mirip apa enggak nih yang di foto sama yang di aslinya? Mirip. 11. Cuma bedanya kalau di foto pakai dasi ya, pakai jas ya. Kalau yang sekarang pakai kaos. Ya, Kak Wengki lagi di lapangan, lagi penelitian. Nah, Kak Wengki ini sekarang lagi sekolahnya tinggi banget tadi yang tadi Miss Rini bilang. Sekolahnya S3 atau doktoral. Jadi kalau misalnya kalian sekolah, kalian udah TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2. Nah, habis kuliah S2 itu kuliah S3, yaitu Kak Wengki lagi kuliah S3. Kalau Bu Rini masih sampai kuliah S2, belum kuliah S3. Semoga bisa nyusul Kak Wengki ya, bisa kuliah S3 juga. Terus, tadi Kak Wengki sekolah S3 jauh banget, bukan di Indonesia, sekolahnya di Thailand. Nama di Thailand, tahu nggak Thailand di mana? Ya, Miss sudah sering ke sana. Oh, sering ke sana. Siapa tuh yang sering ke sana? Karena aku lomba gimnastiknya seringnya ke sana, Miss. Oke, itu ya, V ya, gimnastik ke Thailand ya? Iya, Miss kali juga. Oh, oke. Sering lomba gimnastik ya ke Thailand. Jadi sekarang sekolahnya online atau offline di Thailand? Rama nanti bisa bertanya tuh sama Kak Wengki, sekolahnya atau kuliahnya online atau offline ya, karena di Thailand ya, bukan di Indonesia. Sedangkan Kak Wengkinya lagi di Indonesia. Nah, gimana tuh sekolahnya selama pandemi? Nanti bisa ditanyain. Disimpan dulu ya pertanyaannya. Lalu Kak Wengki itu nama kampusnya susah banget nih, Bu Rini ya, bacanya susah. Chulalongkorn University. Bener nggak Kak Wengki cara bacanya? Nggak kelihatan. Benar. Chulalongkorn University Thailand. Ambil. Ya ini nih di layar nih.
ambil apa namanya doktoral atau S3-nya dan S2-nya juga di sana tentang lingkungan, pelestarian lingkungan. Lingkungan khususnya daerah pesisir atau pantai. Lalu S1-nya di IPB Bogor. Ada yang pernah ke IPB Bogor tidak? Pernah, Miss. Pernah. Tahu. Papa mamahnya di IPB ya? Tahu. Gak tahu. Aku Oh, pernah. Oke, Henrul, terima kasih. Nah, setelah Miss Rini perkenalkan, tidak berlama-lama, kita ke Kak Wengki langsung. Silakan Kak Wengki untuk say hi dan bercerita tentang kuliahnya. Oke, terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Sebelumnya bisa mendengar suara saya semuanya. Saya panggilnya adik-adik atau anak-anak ini? Bisa terdengar. Bisa. Oke, saya panggilnya adik-adik saja ya. Oke. Saya izin share screen ya, Bu Rini. Silahkan. Bentar. Kak Wengki karena sering main di pantai itu jadi tanning sekali. Aslinya Kak Wengki. Jadi Oh ya Kak Wengki sama Bu Rini kulitnya. dulu kerjanya bareng sebelum di Avicenna. Jadi kenal sama Kak Wengki. Kayak dia. Oke. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih tadi kepada Ibu Rini yang sudah memperkenalkan singkat mengenai biodata saya. Kenalkan lagi, nama saya Wengki Ariando. Nah, adik-adik atau teman-teman bisa memanggilnya Kak Wengki. Nah, hari ini kakak ingin berbagi sedikit tentang apa saja yang kakak lakukan saat ini, termasuk juga tantangan dan apa yang bisa kita ambil atau kita pelajari selama kuliah jarak atau masa persiapan pembelajaran jarak jauh yang seperti teman-teman hadapi saat ini. Nah, kakak ingin cerita sedikit tentang pengalaman kakak bekerja dengan masyarakat adat. Apa itu masyarakat adat? Nanti kita akan dengar bersama dengan setelah perkenalan ini. Masyarakat adat dan keberlanjutan dari lingkungan. Saat ini kakak sedang bersekolah di program doktor di Thailand seperti yang disampaikan oleh Bu Rini tadi. Nah, ini profil kakak sendiri. Kakak juga pernah menjadi guru. Dulu pernah. Halo? Iya. Kakak pernah. Suaranya jelas Kak, bagus. Oke. Dulu kakak pernah menjadi guru juga. Pernah menjadi guru kelas 3 dan kelas 4 di Aceh Utara. Menggantikan dulu Ibu Rini. Nah, teman-teman atau adik-adik kalau pernah tahu juga, Bu Rini juga pernah jadi guru Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nah, itu tahun 2014-2016. Nah, makanya ini kakak senang sekali rasanya bertemu lagi bersama teman-teman adik-adik ingin bercerita kembali mengenang masa-masa menjadi guru tahun 2014-2016 lalu. Nah, ini pasti teman-teman atau adik-adik sudah familiar sekali nih. Apa itu desa, apa itu kota. Ada yang bisa menjelaskan sedikit apa itu desa, apa itu kota? Satu orang saja, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya Maulana Pak. Kak. Kalau desa, Silakan Maulana. kalau desa itu nggak banyak. Tapi kalau kota banyak debunya. Oh, banyak debu. Keren, betul. Betul. Aku mau jelasin. Di desa Aku mau jelasin. pohon, kalau di kota enggak. Ah, benar. Di desa masih adem ya, banyak pohon ya. Boleh aku jelasin. Punya pohon, kalau di kota enggak. Oke, Ada ada pohon, lagi. Kalau di desa nggak banyak elektronik. Desa nggak banyak Kalau di desa nggak elektronik. banyak elektronik. Oke, boleh. Desa
desa biasanya kota yang kecil dan masih menggunakan alat-alat tradisional, penuh dengan pohon atau sawah. Kalau kota kan biasanya modern. Ih, keren. Oke, Keren, terima keren. kasih. Semuanya benar. Oke, semuanya benar. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi sudah ada yang bercerita tentang apa itu kota dan apa itu desa. Nah, semuanya benar. Jadi apa itu desa, apa itu kota? Nah, teman-teman mungkin di sini dari SD Avicenna yang tinggal di Cinere, semuanya mungkin tinggal di kota ya, atau pernah yang punya pengalaman tinggal di desa. Nah, perbedaan utamanya adalah mengenai akses dan fasilitas. Biasanya kalau kota, mereka lebih mempunyai fasilitas yang lengkap, seperti listrik, fasilitas pendidikan, dan lain-lain, seperti yang teman-teman rasakan saat ini. Sedangkan di desa, cenderung atau identik dengan lingkungan yang masih asri, lingkungan yang masih bersih, dengan kehidupan yang tidak terpengaruh dengan kehidupan yang ada di kota, seperti yang teman-teman rasakan. Nah, ternyata dari data ini sendiri, Indonesia ada kurang lebih dari provinsi-provinsi yang ada, di setiap provinsi ini memiliki desa dan memiliki kota. Nah, di setiap desa ini sendiri, mereka juga mempunyai komunitas atau masyarakat yang lebih jauh tertinggal dibanding masyarakat di desa. Apa itu? Disebutlah masyarakat adat. Nah, teman-teman mungkin di sini pernah melihat ya, bahwa Indonesia sangat kaya sekali dengan kebudayaan. Kita punya suku Minang, suku Jawa, Dayak, Papua, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita sebut dengan masyarakat adat. Masyarakat yang masih menggunakan adatnya sebagai pedoman kehidupannya. Nah, seperti bisa dilihat di sini di gambar ini, kita lihat nih gambar anak-anak dari Padang, dari Kalimantan, dari Betawi, dari daerah-daerah yang lain, dari Aceh. Nah, lengkap nih, benar sekali. Nah, sekarang kita fokusnya ke masyarakat adat. Itu masyarakat yang mempunyai adatnya yang masih mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam masyarakat adat ini, di Indonesia kita yang sangat kaya ini, kita punya dua kelompok masyarakat adat secara garis besar. Yang pertama, masyarakat yang hidup di darat atau di hutan, semuanya beraktivitas di darat. Yang kedua adalah masyarakat yang hidupnya di laut. Apa itu masyarakat yang hidup di laut? Jadi masyarakat ini adalah masyarakat yang hidupnya terapung, jadi tinggalnya di tengah-tengah laut semua. Atau disebut juga dengan orang suku laut dan Bajo. Ada yang pernah dengar? Enggak. Kalau tidak pernah dengar nih, nanti kakak jelasin lagi. Enggak. Jadi tadi diingat lagi nih, kita di Indonesia punya masyarakat adat yang tinggal di darat, Jangan coret-coret. tinggal di laut yang kedua, atau disebut dengan suku laut dan Bajo. Nah, di Indonesia ini adalah sebaran dari masyarakat suku laut tadi, masyarakat yang tinggal di laut tadi. Nah, ada di Riau, Provinsi Riau di sini, Kepulauan Riau, ada di Sulawesi, Kalimantan, di Jawa Timur juga ada, NTT, NTB. Nah, ini semuanya adalah ada, NTT ada, NTB ada. Nah, semuanya ini adalah tempat tinggal dari masyarakat adat yang hidup di laut atau disebut dengan suku laut atau Bajo. Ini populasinya, jumlah penduduknya yang paling adalah di Sulawesi Tenggara. Nah, di sini Sulawesi Tenggara. Nah, di tempat kakak sekarang lagi penelitian di Kepulauan Wakatobi. Sini, kalian tahu Wakatobi di mana? Nah, di sini Wakatobi nih. Kepulauan Sulawesi Tenggara di sini, pulau-pulau kecil di sini. Nah, bagaimana aktivitas dari masyarakat adat ini atau suku laut ini? Nah, teman-teman nih kakak sudah kasih nomor-nomor nih di sini. Apa saja nomor-nomornya? Yang pertama kita bisa lihat nih. Yang pertama adalah aktivitas mereka memancing atau menyelam atau semua aktivitas yang berhubungan dengan laut. Mereka juga menjaga biota atau makhluk hidup yang ada di laut. Yang kedua, bagaimana mereka... Nah, benar sekali. Nanti kakak jelasin lagi ya. Yang kedua adalah bagaimana mereka mencari atau berburu atau mencari sumber makanan yang ada di darat juga.
Ketiga, bagaimana mereka mengambil makanan di darat, ambil makanan, buah-buahan di darat. Yang keempat, ini bercocok tanam, apa yang mereka tanam di darat atau apa yang mereka cari dari jenis-jenis tanaman liar yang ada di darat. Yang kelima, bagaimana mereka mengolah makanan. Yang keenam, bisa dilihat di sini bagaimana mereka membangun rumah, membangun atapnya, membangun pusat kebudayaan, membuat kerajinan. Nomor 8 di sini. Nomor 9 nih paling familiar nih dengan teman-teman. Bagaimana mereka bermain nih, anak-anak, permainan tradisional mereka, bermain dengan barang-barang yang ada di alam yang mereka temukan sehari-hari. Dan terakhir, ini bisa dilihat mereka bermain alat musik atau kesenian-kesenian yang mereka punyai. Inilah yang disebut dengan kearifan lokal atau kemampuan dari masyarakat adat ini berdasarkan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya, terutama di masyarakat adat pesisir atau masyarakat yang tinggal di pantai seperti yang dibilang Ibu Rini tadi. Nah, ini contohnya nih. Ini salah satu kelompok orang laut di Kepulauan Riau. Teman-teman bisa lihat kan di sini, ini adalah rumah mereka. Jadi rumah mereka tinggal di sampan seperti ini. Apa saja yang ada di rumah mereka, ini ada ibunya, ada bapaknya di sini, ada dayung, ada tongkat panjang untuk berlayar, ada tempat masak-masak di sini, ada kompor, ada lampu di sini biasanya mereka taruh untuk berlayar, ada alat pancing mereka, ada tempat penyimpanan barang atau kantong atau tas. Mereka juga memelihara hewan, bisa anjing, bisa kucing sebagai binatang peliharaannya. Ada juga burung di sini. Burung bayan ini adalah burung yang mereka pelihara untuk mengetahui perubahan dari lingkungan. Jadi misalkan kalau hujan, burung ini akan memberi tanda kepada orang-orang laut ini. Tandanya apa? Bisa berbunyi, bisa mengeluarkan suara-suara tertentu. Ada juga tempat penyimpanan ikan dan lain-lain di sini. Nah, inilah bentuk sebenarnya masyarakat adat yang ada di Indonesia, yaitu khususnya masyarakat yang tinggal di laut. Habis ini nih, oh ternyata ada ya masyarakat atau keluarga kita di Indonesia yang tinggalnya di laut. Lakukan ini mereka memelihara makhluk-makhluk hidup yang tinggal di laut. Seperti ini apa ini? Penyu. Kura-kura dengan air tawar. Penyu. Nah, mereka juga memelihara penyu, juga membiarkan penyu hidup, memberi makan, dan lain-lain. Nah, ini juga mereka sangat pintar sekali menyelam. Mereka bisa berenang dengan bagus. Ini bisa dilihat ini nenek-neneknya umurnya 90 tahun. Nenek ini masih bisa berenang, masih bisa menyelam, mencari ikan, mencari teripang, dan lain-lain. Mereka banget. Juga di tempat tinggal mereka tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada air bersih. Jadi kalau mereka mau mencari air, mereka harus mendayung. Mendayung seperti ini. Nih air nih. Mereka ke darat, mendayung 30 menit ke 1 jam. Mencari sumber mata air. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, apa aja kegiatan anak-anak di sana? Mereka juga bersekolah. Siang-siangnya mereka bermain di sekitaran rumah mereka yang di tengah-tengah laut seperti ini. Juga mereka paling senang berenang. Jadi kalau sore-sore pulang sekolah mereka berenang. Habis itu balik lagi. Makanya kenapa anak-anak sekolah ini rambutnya biasanya sudah kuning dengan sendirinya. Karena kebanyakan mandi air laut. Seperti itu. Sudah kuning. Sudah kuning. Dia tidak diwarnai, rambutnya sudah kuning pirang-pirang sendiri. Nah ini keluarga mereka nih. Biasanya mereka kalau pada musim-musim tertentu, mereka berpindah berkelompok seperti ini. Ya, ada bawa anaknya, bawa keluarganya seperti ini. Ini kegiatan mereka kalau lagi santai, mereka akan beristirahat di sekitaran pulau sambil berenang juga. Pak, itu kalau ini tsunami gimana ya? Nah, mereka biasanya karena mereka masyarakat adat, mereka sudah tahu daerah-daerah yang berpotensi tsunami. Dan mereka tinggalnya biasanya di daerah yang minim potensi tsunami-nya. Itulah kenapa kelebihan masyarakat adat ini. Mereka sudah paham daerah mana yang rawan tsunami, daerah mana yang tidak rawan tsunami. Biasanya mereka tinggal di daerah-daerah yang sudah aman. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu nih. Kenapa kakak tertarik dengan masyarakat suku laut ini? Karena
selain yang pertama karena Indonesia dengan kaya dengan kebudayaannya, yang kedua kita pengen tahu lagi nih, kakak pengen tahu apa saja sih yang mereka lakukan di suku laut ini dalam menggunakan kearifan lokal mereka, dalam menggunakan aktivitas atau pengetahuan yang mereka sangat punya dan sangat kaya ini. Termasuk dalamnya adalah perubahan pola musim, perubahan iklim, bagaimana mereka merawat lingkungan, bagaimana mereka bermain-main atau mengelola kawasan pesisir atau kawasan pantai. Nah, tadi kalau kakak kaitkan dengan apa yang kakak lakukan sekarang sebagai peneliti, mungkin kalau teman-teman pernah dengar, di dunia saat ini, di perkumpulan negara-negara yang ada di dunia, kita lagi berkomitmen, bersetuju untuk melakukan perubahan yang besar yang disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini poin-poinnya ada 17, termasuk dalamnya juga ada nih pendidikan nomor 4, teman-teman bisa lihat. Nah, yang kakak lakukan di sekarang sebagai peneliti, kakak ingin membawa tadi yang kearifan lokal dari masyarakat suku laut tadi ke dalam tujuan berkelanjutan ini. Bagaimana Indonesia bisa mencapai tujuan berkelanjutan itu dari 17 target yang sudah ada. Kemiskinan, hidup tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akses air bersih dan sanitasi, dan bagaimana mereka melakukan pengelolaan air bersih, dan akses terhadap mandi cuci kakus atau MCK. Juga energi, listrik, dan lain-lain sebagainya di sini. Nah, ini terakhir nih. Tadi kali ini Bu Rini sudah sempat berbicara kenapa kakak memilih Thailand. Karena yang pertama, Thailand itu tidak terlalu jauh dari Indonesia. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ke Thailand, itu juga cukup sekitar 3,5 jam atau 4 jam dari Jakarta. Yang kedua, karena pusat penelitian dari masyarakat suku laut ini di dunia adanya di Thailand. Karena suku laut ini bukan cuma ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Malaysia, ada di Filipina, Singapura, dan lain-lain, sekitar Asia Tenggara. Nah, paling besarnya itu ada di Thailand. Nah, kakak ini dari Indonesia sengaja datang ke Thailand karena ingin belajar lebih besar, lebih banyak, lebih jauh tentang penelitian dari masyarakat suku laut ini. Nah, sekian, terima kasih. Saatnya kita kembalikan kepada Ibu Rini ya. Kita tanya jawab sekarang. Terima kasih. Terima kasih Kak Wengki. Keren Makasih Kak Wengki. Kuliahnya sekolahnya sudah tinggi, namun juga masih terus peduli dengan suku-suku tradisional ya, suku-suku adat yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak kan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Wengki ya. Kita buka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Tadi ada tuh yang sudah manggil-manggil Kak Wengki. Ya, pertama Lucy kelas 3. 1. Terus tadi Rama ya, Rama kelas 4 juga mau bertanya ya, Rama. Rama kelas 4. Oke, Lucy dulu deh. Lucy dulu. Silahkan Lucy. Kak Wengki bisa bahasa Thailand nggak? Kak Wengki bisa bahasa Thailand nggak tuh? Ditanyain sama Lucy. Terima kasih Lucy pertanyaannya. Bahasa Thailand. Nah, sebenarnya kakak kan sudah tinggal 4 tahun ya di Thailand, tapi kakak dalam sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Thailand paling kakak bisanya sawadee-khap, kapun kap, seperti itu. Sawadee-khap artinya apa Kalau Kak Wengki? Coba katanya ajarin sawadee-khap kata artinya halo. Halo, selamat siang, selamat pagi. Kita bisanya bilang sawadee-khap. Kalau laki-laki, di belakangnya pakai khap. Kalau perempuan, kita bilangnya kha. Misalkan kalau Bu Rini nih, berarti Bu Rini bilangnya sawadee-kha. Kalau bapak, laki-laki bilangnya sawadee-khap. Oke. Kayak FNK, Juventus gitu ya. Ya benar Pak. Nah, kalau secara keseluruhan Bapak ya sekarang masih belajar nih, masih belajar sedikit-sedikit bahasa Thailand, tapi belum banyak bisa taunya. Belum menguasai. Iya, betul. Belum semua belum menguasai. Karena kuliahnya pakai bahasa Inggris ya, Kak Wengki ya?
Ya, betul. Tidak pakai bahasa Thailand meskipun kampusnya ada di Thailand, tapi penggunaannya menggunakan Aku bahasa juga mau Bawa. nanya sih. Inggris. Tadi Kak Rama, mana Rama? Kita ke pertanyaan kedua ya Kak Wengki ya. Ini Rama tadi kan Bu, sempat lagi nanya. penyamaran. Mana ya tadi Rama. Rama? Ini Rama lagi kelihatan spotlight dong Rama mukanya penyamaran nih, dong. Bu. Tadi mau Pas nanya lagi apa jadi tentang kuliah ya? hamster. Nah, ini dia. Hamster. Mukanya jadi hamster. Apalagi hamster. Mana nih Rama? Rama bisa berubah wujud ya Rama ya. Rama bisa berubah wujud. Setelah Rama ada Kaila Renata kelas 4. Boleh bertanya ya setelah Rama. Lalu ada kelas 2B ada Alvin. Juga boleh bertanya setelah Kak Kaila kelas 4. Nah, sekarang Kak Rama dulu. Aku mau tanya. Ya. Ya, kita gantian ya. Gantian ya, Nak. Kak Rama dulu. Kak Ramanya udah muncul belum nih, Kak Rama? Udah, Bu. Sudah, Bu Sudah Dini, di. Oh iya, sudah. silakan. Kak Rama diulang pertanyaannya tadi mau nanya apa? Kan Kak Wengki kan udah kuliah di Thailand S3. Itu pelajarannya susah nggak? Soalnya kan dia di Kak Wengki di Thailand. Tulisan Di Thailand susah Oke, di tidak Thailand belajar kuliah Inggris ya, Rama ya. Terima susah kasih, atau Rama. gampang atau gampang Terima bahasa kasih Indonesia, Rama Kak atas Wengki? pertanyaannya. Nah, kalau susah atau gampang, sebenarnya tergantung ke teman-teman sendiri. Nah, kalau menurut kakak, karena kakak sangat senang belajar ini, dan kakak sangat mencintai mata pelajarannya, dan hari ini informasi-informasinya, jadi kakak belajar lebih giat untuk tahu tentang metode ini. Akhirnya kakak merasa ini belajar lebih giat di Indonesia, di Jakarta, atau mungkin di waktu kakak kuliah di Bogor. Menurut kakak, semakin tinggi jenjang pendidikannya itu semakin gampang karena kita sudah tahu apa yang kita mau. Oke, jadi kalau misalnya mau belajarnya gampang, kita harus tahu ya tujuan kita belajar itu apa ya, Kak Wengki? Setuju, kita harus mencintai mata pelajarannya. Iya, apa tujuannya, apa manfaatnya, misalnya kayak Kak Wengki nih, mau tahu Mencintai tentang mata pelajarannya. Kalila mau bertanya. Jadi siapa tadi yang berbicara? Oke. Kalila mau bertanya. Kita ke ini dulu Saya ya. mau bertanya. Ke Kaila Iya, dulu. Oke, kita satu-satu ya. Kaila dulu kelas 4. Tadi udah Bu Rini persilahkan. Silakan Kaila. Gini, Ya, satu-satu ya, Nak. lebih susah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Thailand? Menurut Kak Wengki. Lebih susah bahasa Inggris atau bahasa Thailand? Kalau menurut kakak, lebih susah bahasa Thailand. Karena baru belajar kakaknya, pas belum ke sana baru belajar. Tapi kalau bahasa Inggris kan kita sudah belajar dari SD ya. Kita sudah banyak belajar dari SD, SMP, SMA. Jadi mungkin lebih gampang dan lebih familiar dengan bahasa Inggrisnya. Ini menurut kakak ya. Kalau menurut yang lain mungkin berbeda. Karena mungkin teman-teman lain mereka sangat mencintai atau menyukai bahasa itu gitu. Lain mereka menyukai. Terima kasih Kaila. Kita lanjut. Tadi Alvin. Ya, Alvin. Kalila. Silahkan Alvin. Mau tanya apa, Nak? Silahkan di-unmute dulu, Nak. Umur kakak berapa? Ya, silahkan. Rumahnya ada di Alvin mau ngasih kado ya?
Umur Umur kakak berapa? Umur kakak sekarang Umur 28 tahun. Kawengki. Ya, Ulang tahunnya 28 kemarin tahun. September. Tuh, nanti 2021 Alvin mau ngirim Lewat. kado, Kak. Iya. Sama ya kita ya, Wei. enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Mau kasih apa? Juga. Mau kirim makanan? Terima kasih Alvin sudah bertanya. Ini ada lagi. Saya ingin bertanya. Mau bertanya. Mau bertanya. Kak Wengki mau bertanya. Rumahnya di daerah mana? Ya. Satu-satu, Bos. Oke, kita gantian ya. Satu-satu bertanya. Daerah mana? Ya, satu-satu kita bertanya ya. Kak Wengki, saya mau bertanya. Siapa Zofar ya? Zofar habis putu ya? Habis, aku Zofar habis putu dulu. aku izin ke toilet. Putu nggak mau. Halo. Kalila mau. Oh, Kalila mau. Oke, Putu jadi mau bertanya tidak, Nak? Kak Wengki, saya mau bertanya. Halo, Putu. Kak Wengki, Putu. Kak Wengki laut ya? Mau bertanya. Kak Wengki rumahnya di daerah lautan atau enggak? Kak Wengki rumahnya di daerah Tadi yang lautan atau bertanya tidak? Putu ya tadi. Putu Putu bertanya nggak mau Kak tanya. Wengki belajarnya tentang laut ya. Itu Kalila Mir, itu Kalila Mir. Ya. Wengki, Zofar mau bertanya. Itu Kalila Mir. Ini. Halo, Kak Wengki. Oke. Kita mulai dari pertanyaan Putu tadi ya. Ini. Iya. Satu-satu. Kita dulu siapa dulu ini? Satu-satu. Dari- Tanya satu-satu. Oke. Angkat tangan dulu. Raise hand dulu. Raise hand. Iya. Nanti Bu Oke. Riti Putu Kinan, Bu, Putu Kinan, habis itu Kalila. Ya, yang lain punten di unmute dulu. Ya benar. Mute dulu. Kak Wengki, Geza mau nanya. Satu-satu. Kak Wengki, cita-citanya apa? Oke, dari Putu, Kak Wengki. Cita-citanya apa? Putu dulu nih, Kak Wengki. Silakan Putu. Cita-citaku peneliti bawah laut. Cita-citanya apa, Kak Wengki? Aku nggak mau jauh, nggak mau bertanya. Putu nanya cita-cita Kak Wengki apa? Ah, dari kecil. Katanya boleh istirahat gak? Oke. Ya. Oke, yang lain di-mute dulu ya. Oke. Oke, Kak Wengki, silahkan di-unmute dulu. Nah, kasih kesempatan untuk Kak Wengki berbicara. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Putu. Tadi tanya cita-citanya ya. Cita-cita kakak waktu kakak masih SD itu adalah menjadi dokter hewan. Dokter hewan. Dokter hewan. Tapi setelah besar, setelah SMA, kakak berpindah cita-cita. Berganti cita-cita menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Apa itu orang bermanfaat untuk masyarakat? Itu adalah orang-orang yang
mau tinggal atau mengabdikan diri bersama masyarakat. Nah, seperti yang kakak presiden, lakukan Kak. sekarang, jadi presiden. Bukan jadi presiden. Ingin tinggal bersama masyarakat dan membantu masyarakat. Nah, apa ya bahasanya? Bu Rini mungkin bisa dibantu Ini bahasaan apa? yang cocok buat adik-adik ini. Cita-citanya M3T. mau melakukan kegiatan menolong orang lain sebanyak-banyaknya. Nah, menolong orang lain sebanyak-banyaknya. Untuk kali ini Kak Wengki menolongnya adalah orang-orang yang tinggal di pesisir pantai gitu. Jadi mungkin Kalau mau menolong orang di gunung boleh. Nanti ambil biologi atau ada yang menolong orang-orang yang tinggal di kota atau tinggal di desa itu juga bisa. Yang penting anak-anak jadi orang yang bermanfaat nanti ketika dewasa. Terserah siapa yang akan ditolong. Jadi agar bisa sebanyak-banyaknya menolong orang lain. Oke, terima kasih Kak Wengki. Ada lagi Selanjutnya nih satu lagi Bu, Kalila Bu. Kalila. Kalila kelas berapa? Kalila kelas Kalila 1. 1B ya. Oke, silakan Kalila di unmute coba. Kak Wengki rumahnya di daerah lautan atau tidak? Oke. Rumahnya di darat apa di laut, Kak? Atau di Terima kasih planet? Kalila. Kalau kampungnya kakak di Padang itu di darat. Nah, tapi sekarang kakak lagi di tengah laut ini. Di kampung Bajo Wakatobi. Apa itu kampung laut? Nah, di sini dikelilingi laut semua. Jadi kalau mau ke darat, mereka harus mendayung, naik sampah, naik perahu. Berarti Kak Wengki punya perahu dong. Tidak punya perahu, tapi kita pinjam atau menumpang atau pergi bersama teman-teman atau masyarakat di suku Bajo ini kalau mau ke darat. Nanti kalau udah punya perahu aja Kalila jalan-jalan ya. Ya. Keliling laut ya. Keliling Sungai Jakarta. Nah, itu. Ancol. Kalau misalnya tinggal di laut berarti bagaimana tiap hari cara makan mendayung? ikan dong Kak Wengki. Ya, makan ikan tiap hari. Kalau lapar, kita ikan di depan rumahnya. Habis itu dibakar atau digoreng. Sangat gampang mendapatkan ikan di sini. Enak, Yang mewah enak itu sekali. adalah makan daging ayam. Karena ayam tidak ada di laut ya Kak Wengki. Udah ada. Nana mau bertanya. Oke, siapa itu tadi yang mau Hendro mau bertanya? bertanya. Hendro mau hari ini. nanya. Yang benar. dua lagi Bu, Habis Hendro itu sama paling enggak. Geisha. Oke, Hendro sama Geisha ya. Yang lain unmute ya. Pertama Hendro dulu ya. Hendro kelas 1 ya. Ya, Hendro kelas 1. Ya, Mana nih, Hendro? Pak Wengki, Hendro mau jadi profesor. Namanya Profesor Hendro. Oke, nanti boleh WA. Profesor sekolahnya paling tidak S3 kayak Pak Wengki. Nanti sekolah-sekolah lagi untuk jadi Kak profesor. Wengki, yang benar Kak Wengki meneliti pantai apa laut? Oke, yang benar Kak Wengki meneliti Bagus pantai sekali atau laut. pertanyaannya. Mantap. Nah, jadi sebenarnya laut dan pantai itu hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda. Kalau pantai itu adalah laut yang dekat dengan daratan. Baik itu pulau atau daratan yang besar seperti kayak Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan lain-lain. Sedangkan laut itu batasannya dari pesisir itu, dari mulut pantai, sampai dengan ke tengah laut, ke samudra, itu kita sebut sebagai laut. Nah, kalau kakak sendiri, kakak lebih fokusnya adalah masyarakat atau lingkungan pantai atau pesisir dan sekitaran daratan. Karena kalau kita berbicara tentang laut, itu lebih jauh lagi ke tengah laut atau ke tengah beberapa meter atau beberapa kilometer dari mulut pesisir pantai atau daratan. Kak Wengkinya harus punya pompong dulu baru bisa ke tengah. Samudra, apaan samudra? Oh, wih bagus bertanya. Samudra tuh apa? Nah, kalau samudra lebih besar lagi. Jadi pantai, samudra. Nah, kalau di Indonesia kita punya Samudra Hindia misalkan. Itu adalah laut-laut dalam yang membatasi antara benua atau daratan yang sudah jauh lebih besar.
Oke, jadi samudra itu adalah laut yang lebih Wengki. luas dan Wengki ya. Apa Wengki. namanya, kedalaman air bisa berkilo-kilometer, bahkan sampai di bawahnya itu tidak ada sinar matahari ya, tidak bisa Oke, tembus. baik dilanjut sama Geisha. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, Nah, saya habis ini putus. Oke, kita lanjut ke Kalau Geisha Wengki. kelas 2A tadi ya, Pak Urai ya? Iya, betul. Iya. Geisha terakhir. Apa makanan pokok ya Geisha. Makanan kesukaan kakak. tepung Wengki? Oh, makanan pokok yang Iya. masyarakat yang ada pantai seperti itu, Geisha ya? Iya, Mi. Terima kasih Geisha. Seperti itu. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Kalau di sini, di suku Laut atau di suku Bajo, makanan pokok yang asli mereka sebenarnya adalah singkong. Jadi mereka punya namanya kasuami, jadi bentuknya seperti kue dari singkong. Jadi itu yang mereka makan pengganti nasi. Itu di suku Bajo. Kalau dulu di suku Laut, Riau, mereka makannya sejenis karbohidrat dari tanaman rumbia. Jadi seperti papeda. Jadi makanannya dari sagu. Nah, kalau sekarang mereka sudah memakan nasi sama seperti teman-teman lain. Tapi biasanya mereka lebih banyak memakan ikan dibanding memakan karbohidrat seperti nasi dan singkong dan jagung. Kak Wengki, Zaki mau bertanya. Oke, Kalau Zaki Wengki terakhir saya ya. mau Zaki terakhir ya. Kayaknya masih banyak yang mau bertanya sama Kak Wengki nih. Karena tertarik sekali ya Bu Rini ya sama. Iya, nggak apa-apa deh. Zaki terakhir deh. Zaki terakhir. Oke, tapi satu Ya, lagi Zaki terakhir. siapa Bu Rini? Ya, Zaki terakhir. Besok ada lagi. Besok kita tanya lagi ya. Kalau besok ada Dokter Rineke tentang otak. Nah, besok kalian Wah, tanya-tanya bisa tentang bertanya. otak kalian boleh. Nah, sekarang untuk Kak Wengki tentang laut. Tapi Ini terakhir ya dari Zaki. Silahkan Zaki. Zaki kelas 4. kalian mau, Miss. Mana Zaki? Zaki Almaizaki. Ya, silahkan Zaki. Udah ada Zaki, Miss. Ya, silahkan Zaki. Pertanyaannya apa, Nak? Kakak kan pecinta alam, ya kan? Jadi kakak pernah menyelam ke dasar laut untuk mengamati perkembangan terumbu karang nggak, Kak? Mantap pertanyaannya. Udah langsung jadi dosen ini. Pertanyaannya. Kak Mantap, Wengki Zaki. pernah Terima kasih, meneliti terumbu Zaki. karang nggak? Nyelam ke laut. Nyelam mah udah belum keluar. Nah, kalau menyelam, sebenarnya kalau dalam akademiknya atau dalam teorinya, menyelam itu bisa dikategorikan beberapa jenis. Ada yang bisa dikatakan di bawah 10 meter, itu biasanya kita menyelam tanpa menggunakan tabung, tanpa menggunakan alat bantu. Nah, untuk kakak sendiri, sejauh ini kakak baru mengamati terumbu-terumbu karang yang kedalamannya rendah, yaitu kedalaman 1 sampai 5 meter. Kalau untuk yang lebih dalam, itu harus mendapatkan lisensi dulu, harus dapat izinnya. Kalau untuk menyelam di kedalaman-kedalaman yang lebih dalam misalkan, atau mengamati karang yang lebih dalam. Kalau tahapannya dalam menyelam itu ada namanya, yang pertama adalah penyelaman atau pengamatan biasa 0 sampai 5 meter. Yang kedua adalah open water atau terbuka, itu kedalaman bisa sampai 10 sampai 20. Yang ketiga adalah advance atau lebih ahli. Yang ketiga adalah rescue. Dan keempat adalah dive master, atau itu adalah master yang sudah dapat izin untuk menyelam sedalam-dalamnya. Nah, untuk kakak sendiri, kakak belum dapat lisensi atau surat izin ini. Jadi kakak cuma bisa di kedalaman yang 1 sampai paling dalam 5 atau 10 meter. Jadi kalau ketahuan menyelam lebih dalam, nanti bisa dapat teguran atau dapat surat izin meneliti kakak dicabut. Seperti itu. Terima kasih Zaki, keren sekali pertanyaannya. Iya.
Kak Wengki, tapi Kak Wengki pernah makan yang lain gak selain ikan? Iya, pernah. Bisa makan buah-buahan. Makan ayam, makan Bukan, daging, maksudnya kayak makan telur. kepiting gitu, pernah nggak? Oh, Bisa ikan paus juga pernah. sih pernah karena hewan-hewan laut. Ada Paus Kak ikan Wengki laut. pasti makan ikan paus, Pak Bray. Iya, jadi kalau misalnya anak-anak sekalian mau menyelam dalam sekali di laut yang dalam, harus punya izin ya, berarti Kak Wengki ya, tidak boleh langsung menyelam saja karena berbahaya. Mengapa berbahaya? Semakin dalam laut, semakin sedikit jumlah oksigennya, sehingga sulit untuk bernapas. Hanya orang-orang yang profesional dan terlatih saja yang boleh menyelam di lautan yang dalam sekali gitu. Oke, Kak Wengki nampaknya sudah lebih dari 45 menit nih. Pertanyaannya juga sudah banyak sekali dari anak-anak siswa-siswa SD Cinere. Dari saya terima kasih banyak atas ilmunya, atas pengetahuannya. Seru banget kerjanya di laut, tiap hari main ke pantai. Nah, tadi anak-anak juga banyak yang suka main ke pantai ya. Kalau suka main ke pantai bisa nanti kuliah kayak Kak Wengki di bidang kelautan. Dulunya saya pernah 7 kali. Sebelum kita tutup, kita bilang terima kasih dulu ya ke Kak Wengki bareng-bareng. Coba di-unmute semua. Terima kasih Kak Semua. Wengki. Terima kasih Kak Terima Wengki. kasih Kak Wengki. Terima kasih Kak Wengki. Terima kasih Kak Wengki. Terima kasih Kak Wengki.